Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, ketemu lagi dengan Bu Daning yang seksi. Jadi kita belajar bahasa Indonesia untuk hari ini. Untuk pelajaran kali ini saya ingin membahas tentang wacana. Kalian tahu apa itu wacana? Paham ya? Wacana. Wacana itu sama dengan teks. Wacana itu sama dengan bacaan. Jadi kalian nggak usah bingung. Apa sih wacana? Wacana itu ya teks, wacana itu ya bacaan. Jadi apa yang kalian baca itu adalah teks, bacaan, ataupun wacana. Kali ini saya ingin membahas tentang jenis-jenis wacana. Jadi dalam sebuah wacana itu banyak sekali yang bisa kita bahas. Contohnya jenis-jenis wacana. Kemudian kalimat utama, ada gagasan utama, kalimat penjelas, kepaduan sebuah paragraf, dan sebagainya. Sebelum saya mulai, kalian sudah tahu belum? Wacana itu ada berapa jenisnya? Sudah tahu? Lupa? Oke, kita bahas kali ini yuk untuk jenis-jenis wacana. Ada berapa sih jenis wacana itu? Ada 5. Apa saja itu? Untuk mempermudah kalian dalam menghafal jenis-jenis wacana, Bu Daning akan kasih trik, yaitu biasanya Bu Daning menghafalkannya dengan kata depan. Nah, kata depan itu apa? Kita bahas yuk. Kata depan ini adalah singkatan, yaitu dari D, E, P, A, dan N. D itu apa? E apa? P apa? A dan N itu apa? Saya jelaskan yuk. Dari mulai yang pertama, D. D itu adalah deskripsi. Jadi jenis wacana deskripsi. Kemudian E adalah eksposisi. Kemudian P adalah persuasi. Kemudian kalau A ini adalah argumentasi. Dan yang terakhir N. N itu adalah narasi. Oke, sampai sini sudah mulai ingat apa jenis wacana? Ada 5 ya. Depan. D adalah deskripsi, E adalah eksposisi, kemudian P adalah persuasi, kemudian A adalah argumentasi, dan yang terakhir N adalah narasi. Yuk kita bahas satu persatu. Dari deskripsi terlebih dahulu. Kalau kalian mendengar kata deskripsi, apa yang terngiang di kepala kalian? Deskripsi, mendeskripsikan. Coba kalian deskripsikan Bu Daning. Misalkan ada si A, tanya pada kamu. Misalkan si A adalah adik kelasmu. Kak, siapa sih guru bahasa Indonesiamu? Bu Daning. Bu Daning itu yang mana? Kamu mulai mendeskripsikan. Agar apa? Agar orang yang kamu ajak bicara atau si A adik kelasmu itu tadi paham dengan apa yang kamu deskripsikan. Misalnya, oh Bu Daning itu orangnya yang pakai kacamata. Dia cewek, pakai kacamata, berhijab, yang seksi itu loh. Nah, si A, adik kelas kalian yang mendengar pernyataanmu atau deskripsimu mulai menggambarkan, oh Bu Daning itu yang pakai kacamata, Bu Daning itu yang pakai hijab, Bu Daning itu yang seksi. Oh iya, yang itu aku pernah lihat. Berarti deskripsi adalah menggambarkan sesuatu atau objek. Jadi misal contoh yang lain, deskripsikan tentang sekolahmu. Misal SMK Negeri 2 Jepara. SMK Negeri 2 Jepara itu adalah sekolah kejuruan yang lokasinya banyak sekali
tangganya misalkan. Karena apa? Di sekolah SMK 2 itu dideskripsikan atau tempat atau lokasinya adalah tempat yang tinggi, yang seperti bukit dari kelas ke kelas yang lain, dari ruang teori ke jurusan dan sebagainya. Jadi tujuan dari deskripsi adalah menggambarkan agar orang lain bisa membayangkan penjelasanmu, agar orang lain punya gambaran tentang apa yang kamu ceritakan atau yang kamu deskripsikan. Jadi tujuan dari deskripsi adalah menggambarkan. Ya, menggambarkan sesuatu atau menggambarkan objek agar orang yang menerima informasimu bisa menggambarkan atau membayangkan tentang objek itu. Itu adalah deskripsi. Kemudian yang kedua adalah eksposisi. Apa sih eksposisi itu? Kalian pernah membaca teks prosedur? Pernah membaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu? Nah, itu termasuk dalam eksposisi. Lalu apa eksposisi itu? Eksposisi adalah cara, proses, langkah, cirinya seperti itu. Ya. Jadi sebuah teks yang di dalamnya menerangkan tentang bagaimana sih cara, proses, dan langkah tentang melakukan sesuatu. Itu salah satu dari bagian teks eksposisi. Kemudian yang ketiga, persuasi. Persuasif, memiliki sifat persuasif. Berarti apa? Persuasif itu adalah mengajak, memengaruhi, atau menginginkan melakukan sesuatu. Itu adalah persuasi. Jadi sifatnya adalah mengajak atau memengaruhi. Oke, itu adalah persuasif. Contohnya apa? Contoh dari teks persuasif misalnya adalah tentang iklan, poster. Itu adalah bacaan-bacaan persuasif. Kemudian argumentasi. Kamu tahu arti dari argumen? Argumen itu adalah pendapat. Jadi apa? Kalau argumentasi berarti teks atau bacaan atau wacana yang di dalamnya ada argumentasi dari penulis. Ya, ada pendapat yang dikemukakan penulis. Itu adalah bacaan yang bersifat argumentasi. Kemudian yang terakhir adalah narasi. Ini contohnya adalah dongeng, kemudian cerpen, novel, dan sebagainya, atau pengalaman perjalanan dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa narasi itu adalah sebuah cerita. Nah, ini adalah jenis-jenis wacana. Bisa kalian singkat dengan kata depan: deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan juga narasi. Sudah mulai paham? Sudah mulai ada gambaran? Nah, sekarang tugas kalian adalah lebih mendalami dari masing-masing jenis ini atau memilih satu atau dua dari jenis wacana ini, kemudian carilah contohnya. Jadi tadi sudah Bu Daning jelaskan contoh dari deskripsi seperti apa, eksposisi seperti apa, dan sebagainya. Jadi tugas kalian sekarang untuk lebih memahami dan mendalami materi jenis wacana, silakan kalian mencari contohnya. Itu ya. Untuk video selanjutnya, nanti akan saya jelaskan apa saja yang ada di dalam sebuah wacana, termasuk dalam kalimat utama, gagasan utama, dan juga kalimat penjelas yang sering keluar dalam soal. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum.